يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Boleh, enggak boleh? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam kita sampai kepada beberapa renungannya. 3 renungan lah katakan. Saya lebih suka mengatakan itu renungannya. Tentang apakah fikih dan tasawuf itu berjauhan, berpisah, tak ada titik temu seperti yang kita saksikan pada beberapa pemikiran orang. Kamu orang zahir, saya orang batin, kamu orang syariat, saya orang hakikat. Siapapun yang berkata dari pihak manapun yang mengatakan begitu itu tak betul. Orang zahir mengatakan kita orang zahir lah, dia orang batin. Tapi tak adalah biasanya orang batin yang mengatakan begitu ya. Kita orang hakikat, dia tak paham. Orang zahir. Sebetulnya dia mengatakan begitu menunjukkan bahwa dia tak betul lah. Ya, tak betul. Yang ada bahwa yang malam terakhir kita terang bahwasanya zahir itu asar daripada batin. Ya. Maka ketika zahir ini bukan dari batin, maka itu ada masalah. Atau batin tak memberikan kesan kepada zahir, tidak menzahirkan isinya, maka itu juga ada masalah. Oleh sebab itu tasawuf atau Islam itu sendiri di dalam agama, ajaran agamanya memiliki satu pemula ya untuk membuat batin itu melahirkan atau memberi kesan atau menzahirkan amal-amal yang bersifat zahir. Terakhir kita bincang bahwasanya yang pertama at-tamyiz i'tibari, adanya perbedaan yang dimiliki oleh tasawuf dan fikih itu i'tibari, oke. Tapi dia asalnya satu. Ya. Yang kedua, kalau hanya salah satu saja berdiri, timpang, khalal, cacat. Jika fikih saja tidak ada tasawuf akan cacat, tidak sempurna. Dan sebaliknya tasawuf tanpa fikih, nah ini lagi tasywih. Ya, tasywih. Oke nih, suaranya oke. Ya, tasywih. Ya. Tasywih ini kabur lah, tak nampak Islamnya. Maknanya pesong lah sudah. Nah, orang-orang yang mengatakan dia orang hakikat tapi tak nampak syariatnya, tak betul. Orang batinnya makin bagus, zahirnya makin bagus. Tak boleh cakap dia meskipun zahir saya Amerika tapi batin saya Mekah, ini tak boleh cakap gitu. Jika batinnya Mekah maka zahirnya keluar Mekah. Itu. Jika batinnya bersih, mesti dia suka kebersihan. Rapih, mesti dia kerapih. Ya, cakapnya pun rapi. Ya. Nah, jika tidak, maka ada khalal atau ada tasywih. Orang batin makin bersih, makin takut kepada Allah. Ya. Makin hati-hati beribadah. Karena merasa selalu diterima. Baik. Yang keempat,
adalah al-maslak as-sadid. Maslak ini adalah perjalanan yang lurus. Jalan yang lurus. Walaysa adwa min masabih takshif linnasi ba'da ma yashtabihu alaihim mimma yatawahamuna annahu la yukshaf. Wala agharra min ayadi tajma'ur ra'ya ba'da khilafin yadhunnu ashtata anna ashtatahu la tujma'. Tidak ada pelita daripada tidak ada sinar ya adwa itu daripada pelita yang dapat menyingkapkan apa yang tidak jelas bagi manusia, yang dianggap tidak dapat menyingkapkan itu tidak tersingkap, tidak mungkin. Tak ada pelita nih kalau sudah nyalakan, tak ada yang tak dapat menerangi. Masalahnya tak ada pelita yang menerangi. Fikih dan tasawuf selalu macam terpisah karena tak ada penerangan yang betul yang dapat menyingkapkan. Ini saya membuat satu pepatah lah katakan, satu perumpamaan. Ya. Laisa adwa min masabih. Ya. Tidak ada sinar dari pelita. Ya. Yang menerangi, yang menyingkap sesuatu yang gelap, yang dianggap gelap oleh orang, tak tersingkap, tak mungkin. Wala aghar. Aghar ini dari ghirah, artinya cemburu, tapi maksudnya tidak ada yang lebih mempesona. Ya. Dari tangan-tangan yang menghimpun satu pandangan setelah bercerai-berai, menganggap bahwa kecerai-beraian itu tak dapat disatukan. Tak ada. Jika ada tangan-tangan yang berusaha untuk menyatukan, tak ada sesuatu yang bercerai-berai itu tidak bersatu. Saya membuat permulaan ini bahwa sebetulnya kita tergantung bagaimana kita memahami itu. Bagaimana kita mendapat penerangan itu. Dan bagaimana kita yang memulakan untuk terus bersatu. وذلك كما يتوهم بعض الناس ويظنون في الفقه والتصوف أو الظاهر والباطن أو الشريعة والحقيقة إذ يخيل إلى أوهامهم بادئ ذي بدء أنهما أمران متباعدان ونقيضان متضادان لا يمكن أن يجتمعا بإناء أو يلتقيا تحت سماء. Itu ada naat yang dibuang, bi'ina'in wahid atau sama'in wahid gitu. Demikian juga sebagaimana sebagian orang menyangka bahwa fikih dan tasawuf atau zahir dan batin atau syariat dan hakikat, di mana mereka dalam mindset mereka tuh ya, sejak mula lagi memandang bahwa dua perkara itu sesuatu yang berjauhan. Sesuatu yang anti satu sama lain, yang bertentangan, yang tidak mungkin disatukan dalam satu tempat atau bertemu dalam satu atap. Orang menganggap sedemikian khayal sejak awal lagi. Ya. Dan kita sudah terangkan salah satu sebabnya adalah bermula dari pembukuan dua ilmu itu memang berjarak, pembukuannya terpisah. Pakarnya pun berbeda. Tapi dulu yang menciptakan keterpisahan itu di dalam diri mereka tidak terpisah antara fikih dan tasawuf. Seperti orang dulu membuat ilmu nahwu sendiri, dia tahu ada ma'ani. Kalau tak tahu, tak mungkin dia dapat memisahkan antara perkara ma'ani, balaghah dengan perkara sorob dan nahwu. Karena dia paham semua, maka dia boleh pisahkan satu-satu. Tujuannya nak memudahkan. Ya, karena ini perkara yang sama tentang binaan satu kata. Tentang bina'ul kalimah, sorof. Ya. Dan ini kemudian bicara khusus tentang bina'ul jumlah, nahwu. Baru yang kemudian diajar balaghah tentang bagaimana
Idaul kalam, mengucapkan perkataan agar sesuai dengan tujuan yang dia nak dan situasi, ya, dan sesuai dengan situasi yang ada. Dia pandai memilih kata dan menyusunnya agar maknanya sampai, takdiyatul makna. Ini balaghah. Mereka paham ketika memisahkan tuh. Namun kita ketika mengajinya terpisah-pisah karena ilmunya terpisah-pisah, menjadi ada yang tertinggal satu, dia kata tak perlu. Ya, sampai hari ini orang jika tak tahu balaghah, tak zauk sangat untuk membaca ayat-ayat kalimat Arab itu, apalagi Quran, hadis, syair misalnya. Ya, tak sampai betul apa yang dienak oleh penulis. Nah, begitupun ibadah. Kalau tak ada hakikat di dalam dirinya, ya, tadi kan amal batin adalah tadi akhlak, sifat-sifat mulia. Dan itu kemudian disebut ilmu batin. Dan itu kemudian disebut hakikat. Ya. Seperti apa hakikatnya memberi? Sifat dermawan itu hakikatnya. Ya. Walam yakun hadza tafriqul mawhum bainal fiqh wa tasawwuf wa syari'ati wal haqiqah illa minal ladzina lam yaftahu 'ala ar-ru'yati ghaira ainin wahidah. Tara nisfal ufuq wa yaghibu anha nisfuhul akhar. Ini pemisahan yang bersifat ilusif, bukan hakiki. Orang yang memandang nahu itu waham, bukan paham. Anggapan belaka, anggapan sahaja. Antara fikih dan tasawuf, syariah dan hakikat itu karena itu dari mana itu pemisahan itu? Dari orang yang ya, pandangannya belum terbuka. Dia hanya melihat dengan satu mata. Ya, dengan sebelah mata. Jadi matanya memandang ke sini, matanya yang satu lagi tidak nampak, tertutup. Sampai bila-bila mereka jika tidak membaca tasawuf, tidak, ya, tak tahu. Macam orang yang tak pernah baca balaghah, tak tahu. Dia tahu hanya tarkib kalimat. Binyah az-zahir. Hatta di dalam nahu juga. Nahu itu dikatakan binyatul zahir. Kalau ma'ani itu binyaul batin. Struktur batin ini struktur zahir. Ya. Dan pada praktikalnya orang cakap itu mengucapkan apa yang di dalam. Antum pandai nak merayu wanita tuh. Di sini banyak rayuan, tapi nak ucap tuh tak pandai. Dia malah lebih menghafal ya, ayat-ayat yang dari lagu. Apakah engkau membaca pula kan? Tak mampu mengeluarkan mafid dhamir yang ada di dalam batin itu. Itu sebab dikatakan kullu sufi adib. Setiap sufi mesti sestawan. Wala aksu. Tapi tidak sebaliknya. Walawin fatahat al-ainan ma'an latara lahumal ufuqa kullah fi wihdatin muttasilatin malmumatin wa manzarin multa'imin majmu'in. Andaikan dia dua matanya terbuka sekaligus, dia akan melihat ya bahwa keduanya itu mempunyai wawasan yang satu, yang bersambung, tidak terputus. Ya. Yang terakhir saya terangkan, memang maksud daripada Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin tujuannya untuk apa? Untuk menerangkan bahwa ibadah
Mula-mulanya adalah ghoyah. Kita belajar ilmu, nak boleh ibadah yang betul. Ibadah ghoyah. Tak ada orang baru punya ilmu, tahu ilmu sholat, lalu dia sholat, dia betul ibadah kepada Allah. Ya, tak ada. Mesti ibadah tuh ghoyah. Dah boleh sholat betul. Dia belajar habis tuh tahun-tahun untuk ini. Bila ada alim, baru kemudian menjadikan ibadah ini wasilah. Tarbiyah. Ini dalam struktur teorinya begini, catat teori ilmiahnya begini. Adapun praktikalnya terkadang sekali dia belajar untuk ibadah dan sekaligus jadikan ibadah wasilah, ta'lim wa tarbiyah. Baru kemudian punya hakikat dalam batin itu. Baru dalam waktu yang tidak lama, dia merasakan lezatnya ibadah. Karena yang ibadah adalah sosok batin ruhaninya, bukan rutin syakal zahirnya saja. Itu yang terjadi dulu. Sekarang mulai mengaji saja sudah menolak tarbiyah tasawuf. Atau tak ada. Kami ada beberapa kawan di Indonesia ulama mengkaji. Beberapa pondok menolak tarikat diajarkan dalam pondok. Di Jawa lah, saya tak tahu di Semenanjung. Ya. Saya datangi tuan gurunya, saya ajak bincang. Sejak bila? Sedangkan pondok ini dibina awalnya oleh tangan supi. Pusing, penjajah punya perbuatan tuh. Jangan bertarikat nanti kamu gila. Nah, karena setelah ramai orang tarikat yang sesat, dia kira macam mana gila? Dia zikir untuk kebersihan hati. Yang gila itu dia zikir nak jadi hero. Dia zikir nak jadi bomoh, nak boleh tengok nasib orang. Rupanya sudah zikir banyak, tak boleh tengok juga, gila lah tuh. Itu yang banyak benda kami karena setelah kita disebut sebagai ustadz, kena bertanggung jawab terhadap generasi ke depan. Bukan dengan jidat tak habis-habis, tak akan beres, tak akan bereh. Kalau jidat terus kacau. Taib. Naam, qad yakunu al-kalamu fil fiqhi syai'an alifan ma'nusan li hajatin nasi jami'ihim ila masailihi wa qawaidih. Betul, kalau perbincangan tentang fikih itu memang dah jadi kebiasaan manusia. Karena memang semua orang perlu kepada permasalahan dan kaidah-kaidah fikih. Betul, orang nak sholat fikih dulu. Ya, orang Islam tuh nak tunjuk sholat dulu. Maka dia jumpa dalam ilmu syariah ini, dia akan jumpa fikih. Itu biasa. Hari-hari pun yang nampak di zahir dia itu memang masalah fikih. itu sebab jadi biasa. Kalau kita pilih kepada masyarakat umum nak fikih atau saya nak fikih lah, ini mudah lah ruku. Tapi nak khusyuk karena susah, akhirnya jauh. Akhirnya tak perlulah, yang penting kami dah sholat. Ada nafsu pula. Wih, soleh nih budak, sudah. Ya. Makin jadi taib. Waliltizamil jama'ati ahkamahu wa hududahu fi hayatihal yaumiyah wa ibadatihal mawqutah. Dan artinya segolongan manusia itu memang sudah biasa, sudah komitmen dengan hukum-hukum syariah, hudud-hududnya dalam kehidupan sehari-hari dan ibadah yang sudah ada waktunya. Sholat 5 waktu, Ramadan, puasa Ramadan, haji, bulan haji di Mekah dah.
Ya, dah nampaklah itu dia punya surat ad-din az-zahir. Gitu. Tsumma liiqbali tullabi dirasatihi alaihi fi mukhtalafil madaris wal bilad. Nah, kemudian semua pelajar yang menuntut ilmu mula-mulanya memang mengkaji fikih dulu. Yang dihadapi oleh dia tuh di mana-mana, di madrasah manapun, di negara manapun, fikih dulu. Amma tasawuf faqad yakunul kalamu fihi ghairu ma'lufin indal kathrah. Pembicaraan tasawuf memang tidak dibicarakan secara umum. Ya, la sya'na laha dirasatuhu amr, dan tidak dapat dikaji. Ya. Fayazunnu mu'zamun nas anna haqa'iqahu umurun gharibah. Sebagian orang menyangka bahwa fakta-fakta, perkara-perkara tasawuf itu adalah perkara yang gharib, yang aneh. Qad batan nasu anha ala ghina. Akhirnya orang menganggap tak perlu. Wa huwa fil haqiqati ruhud dini wa sirruh. Padahal hakikatnya itu ruhnya. Yang menghidupkan ruh itu kita, jasad, dengan syariah. Walaisatil hajatu ilahi kal hajati ilal fiqih alladhi huwa hayyun a'ish bihayatihim wa mil'i azmanihim wa amakinihim li'annahu rasmuddin wa malamihu zahirah. Keperluan kepada tasawuf tidak sama dengan keperluan fikih. Ya. Karena fikih itu adalah sesuatu yang hayy a'ish, yang hidup. Dalam kehidupan mereka memenuhi masa dan tempat. Karena fikih adalah rasmuddin wa malamih, gambar zahir agama. Ya. Saya teringat Hasan al-Banna. Kita tahu siapa dia kan? Seorang muassis Ikhwanul Muslimin. Dia punya buku. Beliau menerangkan antara fikih dan tasawuf. Dia buat satu gambar kotak. Dia buat kotak seperti ini. Lalu dia letak di tengah itu kotak yang sama tapi kecil. Dia tulis yang kotak besar ini at-tasawuf, yang kecil ini fikih. Ya. Sebenarnya secara hakikat kehidupan kita ini, kita memerlukan tasawuf lebih banyak daripada fikih. Contoh, kita sholat yang fardu itu 5 kali ada muaqqat. Ya, waktunya berbeda-beda. Tapi sabar tak ada waktunya. Ridho tak ada waktunya. Orang tak mampu haji tak apa pergi, tapi sabar tak ada. Orang yang tak berharta, orang miskin tak payah sabar, tak ada. Tak payah ridho, tak payah iman, tak payah yakin, tak payah tawakal, tak payah, tak ada. Setiap detik napas kita, hudur itu, tak ada masanya. Iya, kita ingat tuh hanya waktu sholat. Selepas sholat, tak bolehlah, tak perlulah ingat. Tak ada. Tasawuf bagaimana membuat dia daiman ingat. Senantiasa ingat kepada Allah. Dalam mengerjakan yang mubah, mereka tetap hudur kepada Allah. Kita sudah berdiri, sholat pun hati tak di situ. Karena hati banyak yang curi hati kita. Ya. Istri curi, anak curi, kereta curi, semua curi. Kalau 4 istrinya 4 orang yang curi itu. Itu sebab satu sajalah, Ustaz, cukup. Wa yarfudu nasun fi unfin wa qaswah an yaltafitu ila al-aqwali fi tasawuf. Ada sebagian orang yang menolak dengan keras untuk melihat perkataan tasawuf. Kenapa? Imma listimsakihim biharfiyatil aqaid wa zawahiril kalam. Kenapa? Karena mereka berpegang kepada tulisan akidah dan kan akidah itu hanya dapat dibicarakan karena akidah itu masalah keyakinan. Yang meletakkan akidah itu di batin itu tasawuf. Ulama pun tak berani
bicara menetapkan ilmu apa tuh yang bicara akidah, melainkan ilmu kalam. Karena hakikat daripada akidah itu di sini. Nah, orang yang menolak keras tasawuf itu karena berpegang dengan harfiatil aqidah, aqaid. Keyakinan itu hanya berputar-putar di akal mereka. Ketika misalnya membagi akidah ini ada dalil, ya, ini am, arti am semua kena ada ini sama. Nah, kemudian ada ya, tauhid atau akidah khas. Jadi hakikatul kalam. Jawahir wa dhawahirul kalam. Wa imma li'annahum, mungkin itu sebabnya. Salah satunya juga li'annahum ta'atharu bi aqwalil falasifatil ladzina ra'au az-zuhda wa tanassuka nadhariyatan salbiyatan fi tasawwuril khairiyah tuharibu syahawatil jismi wa ahwa'an nafs. Wa tanbudhu maqalibal hayati wa hajatiha wa tunkirul alaqatil istima'iyyata wa tutalibu bi inkari dzati wa raddil warafdun lidzatiha. Yang kedua, mereka terpengaruh dengan pandangan-pandangan kaum filosof. Yang mana mereka memandang bahwa zuhud ya, dan perilaku ibadah itu pandangannya negatif. Dia memandang itu satu teori yang negatif. Orang kalau zuhud maka nanti tak ada orang kaya. Sedangkan Islam menyuruh kaya. Orang sufi ini menyuruh miskin. Itu filosof. Karena dia tidak bicara tentang batin. Filosof bicara tentang akal. Dikaji dari kata-kata. Jauhkan dunia, tinggalkan dunia. Dan dia ingat ini perkara akal. Ya. Orang sufi bicara akal ini alat untuk idrak untuk mencapai di belakang hakikat ini, untuk melihat materi benda bahwa di belakang itu ada hakikat. Kalau akalnya sehat ya, kalau akalnya tak sehat hanya dia melihat benda ini hakikat, padahal bukan. Dia melihat benda di belakangnya hakikat. Maka itu sebab orang yang berakal bukan orang yang mengetahui kebaikan untuk dia, tetapi juga apa akibat buruknya dari benda itu, dari perbuatan itu yang berakal. Dia membuat sesuatu, bukan hanya pikirkan apa keuntungannya, tetapi dia pikirkan apa kerugiannya. Ini jika sehat sampai ke sini, tapi kalau tak sehat hanya di permukaannya saja. Nah, maka orang filosof, orang yang menyembah akal saja. Aqlaniyah. Jadi dia memandang bahwa zuhud ini membuat dunia jadi bankrupt. Itu sebab mereka menuduh orang sufi inilah menjadi sebab kemunduran Islam. Antum baca. Dari mana tuh pemikiran begitu? Dari kaum orientalis. Dari para filosof. Ya. Orang sufi menyuruh jauhi dunia, padahal di sini. Macam mana nak jauhi dunia? Saya sering mendapat persoalan. Itu dari pelajar di Kairo dulu, kami selalu buat daurah dengan pelajar-pelajar. Ya. Pun mereka mengaji pun di Al-Azhar tentang tasawuf, tapi masih timbul persoalan. Kami ini kalau baca buku tasawuf tentang hikmah-hikmah memang luar biasa, tapi yang kami tak suka dia menyuruh kita meninggalkan dunia. Sedangkan Al-Quran, terus hadis, dan Rasulullah, bla bla. Ya. Dan ada uzlah itu pula. Apa tuh? Ini tak betul. Ini mesti adalah pengaruh daripada Hindu dan Buddha. Terus. Dulu saya ketika dapat persoalan itu, menjawab itu saja 2 jam. Karena anak diti itu. Tapi bila daurah timbul lagi persoalan itu. Timbul, letih lah. Ya. Akhir-akhir itu ketika saya dapat persoalan itu, saya tanya, antum mengaji di bidang apa? Ya, bidang syariat. Tahun berapa? Dah habis tahun ini. Ada baca buku-buku tokoh-tokoh sufi? Belum lagi. Dari mana kamu memandang bahwa orang sufi meninggalkan dunia? Ya, dalam kalam-kalamnya itu sudah pernah mengkaji apa maksudnya?
Ya belum juga. Oke lah, kamu cari, saya kasih tugas, kewajiban, cari tokoh sufi siapapun, tangkap. Ya, yang kamu baca di buku-buku, kamu baca. Hafalkan namanya, abad berapa, baca kehidupannya. Ada tak yang tinggalkan dunia? Ya. Atau siapa yang tahu tokoh sufi mana yang tinggalkan dunia? Yang saya ingat, ramai fuqaha yang tak menikah. Ramai muhaddisin yang tak menikah. Dia yang tinggalkan dunia tuh. Tapi saya baca tokoh sufi dari awal sampai akhir, istrinya 4. Macam mana nak tinggalkan dunia? Ya, orang fuqaha itu menulis dalam bilik, orang sufi tidur di mana-mana bersama manusia. Prinsip mereka mula-mula tak boleh bergaul dengan manusia, tapi jika kamil boleh. Tahu tak maksudnya itu apa? Udah itu sajalah jawabannya. Ya. Jadi maksud tinggalkan dunia di sini itu sistem zuhud. Ya. Zuhud dalam politik, zuhud dalam ekonomi, zuhud. Ya. Atau akhlak. Kalau ulama secara umum, akhlaqiyatul iqtisadiyah. Akhlak ekonomi, akhlak politik, akhlak. Nah, macam mana nak dapatkan akhlak itu? Baik. Jadi ada 2 sebabnya. Yang pertama, dia membaca akidah itu hanya zahir kalam saja. Ya. Atau dia terpengaruh dengan pandangan-pandangan filosof itu. Ya. Di mana dia mempunyai pandangan negatif. Di mana orang zuhud itu memerangi syahwat jisim dan hawa nafsu itu, ya, dan menjauhi tuntutan hidup. Dikiranya orang sufi itu tak mau mewah-mewah. Saya pernah dijemput di Indonesia satu university berbicara sebagai tentang tasawuf. Jadi saya bawa iPad, bawa iPhone. Jadi tak bawa kitab, tak bawa. Jadi saya buka. Itu pengacaranya, ini sufi modern lah nih. Nah, dia membayangkan saya datang ini bawa kuda mungkin ya, bawa onta mungkin, tak pakai apa slipper, ya, pakaiannya kotor, ya, rambutnya juga kotor, ininya tak diurus macam apa mayat bangkit dari kuburan, juhud. Ya. Itu seorang pesarap pandangannya begitu. Patutlah tak mengaji lah, dia akan ada pandangannya negatif. Dikiranya mereka memandang bahwa tasawuf itu akan membuang tentang keperluan hidup. Tidak. Dan menghubungi hubungan sosial. Secara realitinya yang paling pandai membangun hubungan sosial itu justru mereka, orang-orang sufi. Tengok pendakwa-pendakwa yang masuk ke Nusantara, mereka tidak pernah mengkaji ilmu sosiologi itu. Ya. Tapi dia sosiolog yang hebat, masuk sini boleh membangun seni Islam dengan mengawinkan seni sini sampai ya, orang Nusantara sini dikawinkan pula oleh mereka. Semuanya dikawinkan dengan ya, bahasa kita, ada Arab, semua ada, kena dainya orang Arab. Tradisi kita macam ya, tak perasan bahwa itu sebetulnya adalah tradisi yang dikembangkan oleh orang sufi untuk tarbiyah ruhiyah. Artinya bahwa tidak betul tasawuf tidak berhubungan dengan kehidupan. Ya.
Adapun orang sufi yang duduk dalam bukit, dulu dikejar-kejar penjajah. Sekarang tak ada yang jajah, turunlah jangan di bukit. Ya. Coba pergi kepada sejarah awal dulu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nyaris pergi ke orang sufi kemana? Ke Baghdad. Baghdad itu ibu negara Islam pada saat itu. Ya. Warubbama nazara haula'il falasifa illa nasi jami'an wala siyama fil usuril maddiyah fara'auhum akthar ihtimaman bid dunya lima taharaka fiha min ni'mah wala ma'a fiha min bahjah qad sana'at hal maddatu wa atharuha al-inkibab ala makaminha wal intifa' bi asrariha wa alwaniha hatta anna an-nasa fi shatta biqa'il ardi qad asra'u fi talabiha wa afratu wala lawma 'alaihim mahma jaru wa ta'atharu fa inal maddata qad sana'at fin nufus minan nufusi aqrasan jamihah aw muntaliqatan fi unfin ka'annaha masuqah biharawatin majnun. Biharawati majnun. Tampaknya orang filosof itu memandang manusia ini apalagi zaman sekarang dengan pandangan yang materialistik. Ya, memberi perhatian banyak kepada dunia. Coba Sufi dulu telah mendidik kita mengaji itu karena Allah. Mulai sekolah rendah. Sekarang tak, kamu mengaji nanti kamu jadi orang kaya. Ini kan ya, mengikuti filosof materialistik. Bukan filosof Rabbaniyah. Nah, sebab orang Sufi menggunakan bahasa filsafat agar pandangan akal didasari oleh rohani. Ya. Tidak menolak filsafat orang Sufi, bahkan memakai istilahnya. Nah, orang yang menolak tasawuf itu satu package dengan menolak filsafat. Maka jika ada orang menolak tasawuf tetapi dia bicara filsafat, nah ini tipu. Ya, tipu. Ya, mereka tolak mantek, mereka tolak filsafat. Kalau mereka ya, nak gunakan filsafat untuk menyerang balik orang Sufi, ini tipu namanya. Ya, dia berdusta itu. Berarti dia bukan menganut satu pandangan, tapi dia suka syuhur, suka zuhur, suka. Ya. Nah ya, nafsu tak diarahkan pun memang cenderung ke sana. Orang Sufi dah jelaskan bahwa tubuh ini tubuh ini disebut nafsu. Sifatnya pun disebut nafsu. Ya. Nafsu, cuma terkadang mereka membedakan. Ya, kalau jamak daripada nafsu makna diri, anfus. Tapi jamak daripada nafsu makna sifat, nufus. Ya. Akar bahasanya, meskipun terkadang ya mereka boleh guna mana saja, tengok siak. Ya. Seperti Ku anfusakum, diri. Ya. Jahidu anfusakum, diri, maksudnya sifat. Jadi ada istilahnya dalam ilmu bahasa itu ada kalimat i'tibatiyah. Kalimat yang dipakai secara silang, terkadang dipakai ke sini, tapi akarnya maknanya seperti itu. Sama dengan ruh, nafs, qalb di dalam Al-Quran. Kadang dipakai masing-masing maknanya, terkadang dipakai maksudnya satu. Untuk menunjukkan bahwa bendanya satu. Tetap punya alasan dalam haklul lugha, dalam kelompok makna bahasa tuh. Contoh seperti misalnya kullu nafsin, ruh. Ya, bukan diri ini, ruh. Ya. Tapi ku anfusakum bukan ruh, tapi diri. Gitu. Kemudian
Apa yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa yang hina idzin tanzurun, apa itu? Idza balagatir ruhul hulqum, kan? Idza balagatir ruh, disebut ruh. Tapi kullu nafsin maksudnya ruh. Itu namanya jumlah i'tibatiyah. Ada jumlah yang i'tibati yang menggunakan kata digunakan maknanya maksudnya kata lain. Tapi ada dalalahnya apa menunjukkan bahwa bendanya sama. Ruh, kalbu, nafsu, bendanya sama di sini. Objeknya sama. Fa innal maddata qad sana'at minan nufus. Nah, benda ini ya. Mana tadi ya? Benda ini, artinya materi ini benar-benar telah membuat jiwa manusia menjadi seperti kuda liar. Ya. Ini nufus, ini nafsu. Nafsu ini membuat ya benda ini menjadi apros, kuda yang binal. Membuat sebagian nufus ini afras yang jamihah. Ya, atau seolah-olah mereka sudah digiring itu, diarahkan ya, seperti dia mengarahkan seorang gila tuh ya, dengan tongkat penghalau. Seperti itu, seolah-olah materi itu menggiring halau nafsu untuk menjadi binal dan gila. Kenapa? Karena tubuh ini, benda ini memang diciptakan oleh Allah, keperluannya semua materi. Itu nikmat. Orang sufi pun membicarakan itu bukannya Allah melaknat kepada dunia ini, tidak, itu nikmat. Jangankan demikian, ketika orang sufi bicara tentang nafsu dan syaitan yang dikutuk dalam syariah, orang sufi memandang satu sisi hakikat ciptaan Allah, kan? Setan ini kan, iblis ini kan bukan Tuhan lain, menyerang Tuhan kita. Nah, ambil kita dari Tuhan kita pergi kepada Tuhan setan. Kan bukan begitu. Setan itu ciptaan Allah. Dia pun menggoda kita wa bi'izzatika. Dengan kegagahan, kekuatan, keperkasaan Engkau, wahai Allah, aku akan goda semua manusia kecuali hambamu yang telah Engkau bersihkan. Illa min ibadika minhumul mukhlasun. Itu nafsu. Maka orang sufi memandang kepada iblis positif. Jangan marah-marah setan. Setan taat sebagai setan. Sampai cakap gitu. Jadi tak ada pandangan yang negatif kepada dunia itu dalam proses untuk mengalahkan kemauan nafsu ini apabila dia memenuhi kemauannya untuk dirinya. Sedangkan agama menyuruh untuk Allah. Jadi perang kita kepada diri kita. Itulah mujahadatun nafs. Ya. Akhirnya orang sufi membolehkan memenuhi keinginan apabila sudah punya saksiyah wilayah robbaniyah di ruhani ini. Karena tak akan kalah. Dengan perempuan tidak kalah. Ini dengan perempuan kalah pula. Dengan dunia tidak kalah dengan kalau punya saksiyah ruhiyah. Bukan melarang, itu tarbiyah. Nah, mereka tak membaca itu. Mengikuti paham akal, filsafat. Ini yang sering dikata orang sufi menghina akal. Mana ada, wong dia bijak berarti akalnya bijak. Macam mana ada buang akal pula? Terus ke halaman 25. Wa Syekh Dhunnunil Masri
Alladzi 'asha fil qarni tsalisil hijri yasifu a'immatal ilm qabla zamanihi fayaqulu kana rajul min ahli ilm yazdadu bi ilmihi bughdan lid dunya wa tarkan laha. Wal yauma yazdadu rajul bi ilmihi lid dunya wa laha talaban. Nah, ini menunjukkan bahwa dia menuntut ilmu dan mencarinya untuk keperluan tubuh. Karena dunia itu ya tubuh ini. Ya. Imam Az-Zunnun al-Masri mengatakan, dia menceritakan tentang ulama-ulama di sebelum zaman dia, artinya atas dia guru-guru dia. Dia mengatakan dulu orang ahli ilmu itu, jika bertambah ilmu, maka makin tidak suka dunia. Batinnya. Berarti mereka kaya raya, tapi tidak jatuh dengan dunia. Ya, dan bukan untuk dunia. Sekarang orang makin tambah ilmunya, makin kepada dunia makin mencarinya. Ya. Coba tengok tuan-tuan guru dulu ya, bikin pondok, tak ada bayar bulanan tuh. Nah, di zaman itu. Ya, kalau sekarang kena ada, itu perkara lain. Ya. Kena ada administrasi, kena ada daftar ini, ya kan, kerajaan pun ada daftar, ada minyak elektrik juga berkaitan dengan kerajaan, banyak idarah. Kalau dulu tak ada, masing-masing bina pondok sendiri. Ya. Dulu tuh orang bina pondok, kita orang tua nak pondokkan anak. Tuan guru kata, aku ada tanah tapi tak ada pondok, itu binalah. Ya. Kita ada sepakat dengan orang-orang tua bina pondok untuk anak kita. Gitu. Dia cari pelita sendiri untuk mengaji. Ya. Sekarang tak boleh. Ya. Mereka masak sendiri pula. Sekarang pelajar nyaman saja, tidur, terang, makan. Ya. Mengaji tak. Namun mabadinya itu, keikhlasannya itu yang tetap ada, itu adalah akhlak. Hidup dalam sistem apapun. Ila akhirih. Wa hadza kana fil qarni tsalitsil hijri. Wa fi ayami Zinnun. Amma ba'da Zinnun famadza yaqulul wasifun. Itu dulu, macam mana sekarang? Ya, saya ambil dalil ini artinya jika tanpa tasawuf dulu pun sama saja masalahnya maddi, itu maksudnya. Lagi sekarang memang dah jadi maddi semua. Kan? Setelah pengajian ini berubah, ya, di negara-negara Islam berdiri negara baru dan dia bina institusi pengajian sendiri yang orientasinya 100% dunia wal maddah. Tambah tak ada tasawuf. Madza naqul? Ya. Penjajah dulu itu yang paling terang mereka merusak peradaban kita itu melalui 3 cara. Pertama, menghilangkan kuduah kepada ulama. Itu penjajah dulu. Karena dia heran, kenapa orang ini mendengar sam'an wa ta'atan sangat dengan agama yang keluar dari mulut ulamanya itu. Dulu dia mentaati agama dari mulut ulama. Ya. Dia tahu ini semua ada dalam Quran dan hadis. Ya. Tapi agama memang memerintahkan mesti ada imamnya. Jika dia mendengar dari mulut imam itu, dari Al-Quran dan hadis, dia taat sampai mati. Itu sebab para khulafa dulu, khalifah-khalifah dulu dalam daulah Islam, apabila dia lepas dilantik mengatakan, taati aku selama aku taat dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang disebut amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Memerintah yang sudah ma'ruf dalam Al-Quran dan melarang yang tidak ma'ruf dalam Al-Quran dan hadis.
Nah, maka dihilangkan kepercayaan itu kepada ulama qudwah. Nah, qudwah itu adalah merupakan manhaj tasawuf. Ya. Hampir sekarang semua kita mengatakan, aku nak ikut engkau macam orang pula macam mana. Sistem bahwa akhlak itu diambil dari qudwah, hilang itu. Dia nak baca akhlak itu di kitab. Babus sabr. As-sabru huwa bla 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 bla. Nah, ceramah terus. Sabar tuan-tuan, dia pun tak sabar. Karena dia tak dapat mengambilnya dari qudwah. Itu yang dikatakan bahwa ma akhadna tasawuf minal qili wal qal. Tasawuf itu tidak diambil dari buku. Jadi hilanglah tasawuf. Kedua, manhaj. Ya, manhaj dirosah dalam istilah sekarang ini. Kaidah mengaji, berdakwah itu pun dirubah. Udah berdiri dah institusi yang didirikan oleh negara-negara baru. Memang tidak ada di situ manhaj. Ya, meskipun namanya Fakulti Syariah Akidah, murni nak ambil saja. Tengok anak-anak orang-orang pondok yang dah alim pun mengaji, nak ambil apa? Di university ambil syariat, nak ambil sijil. Oke, sijil tak ada masalah. Kita bicara tentang niat. Ya. Itu. Saya pun sudah tak ingat di mana sijil saya itu, sudah tahu di mana dah. Ya. Nah, yang ketiga adalah merosakkan wanita. Baik. Habis tentang jalan yang lurus itu. Kemudian yang kelima, manba' wahid. Tasawuf dan fikih sumbernya satu. Ya. Walaysa min syakkin fi anna jidalan ma law hadasa fi hadza sya'n baina itsnaini yatajadalani fi adawatin wa ta'assubin fa inna sami'ina sayansaquna bisababin min waqi'i hayatihim wa istighraqihim fil waqi'il mathil ila tarjih kafatil fiqh dhannan minhum anna bainahu wa bainat tasawuf muba'ada wa ada aw huma ala tariqain zaini wa mukhtalifil ittijah. Maka sekarang ini sangat jelas kalau ada dua orang yang berjidal, berselisih, yang kedua-duanya masing-masing ta'assub dan penuh memusuhi antara satu sama lain, ya, kita sebagai penonton jidal ini, sebagai pendengar, akan condong kepada fikih. Misalnya orang fikih, orang tasawuf, jidal, masing-masing ta'assub. Ya. Lalu ditanya masyarakat yang mendengarkan, kamu nak yang mana satu? Mereka akan lebih condong kepada fikih. Karena lebih dekat dengan amal dia. Tentang apa yang dibincangkan oleh tasawuf, aku tak paham. Karena tak ada di sini. Ya. Tasawuf dengan istilahnya zauq, fana. Apa tuh? Ya. Kita tahunya ruku, sujud. Tapi ruku hati macam mana? Apa namanya? Sujud hati apa namanya? Ya. Kalau kita mendengar dua orang yang saling berjidal, kedua-duanya saling memusuhi satu sama lain, ya, dan memandang tasawuf itu ada permusuhan, tentu yang menang adalah mereka banyak akan mentarjih kafatil fiqih. Ya. Kafah itu tempat timbangan tuh kan, timbangan emas kan ada dua telapak tangan, istilahnya telapak, dua telapak. Ya. Kalau ditimbang mesti yang berat adalah ya, tapak fikih ini, timbangan fikih ini. Karena itu yang nampak. Ya, lagi pula istilah-istilah tasawuf yang tak dipahami orang pun tak mampu menerangkan apa maksudnya.
Sudah pun memang ilmu itu berbeda dari dulu, dan yang terakhir yang tasawuf itu pembukuan ilmunya belakangan. Selalu dikatakan dulu tak ada, karena memang paling terakhir tasawuf sebagai ilmu itu. Baik. Wal haq anna laisa baina tasawwufil ladzi huwa ala amalin wa ilmin wa bainal fiqh alladzi huwa ilmun wa amalun laisa bainahuma ayyu khilafin. Sebenarnya fikih ada ilmunya, ada amalnya, tasawuf ada ilmunya, ada amalnya. Tasawuf ilmu tasawuf amalnya amal batin, fikih ilmunya ilmu fikih, amalnya amal zahir. Tetapi keduanya tidak khilaf. Ya. Bal huma syai'un wahid. Satu. Memberi itu ungkapan dermawan dan memberinya dengan ikhlas. Satu. Tak ada fikih dulu baru tasawuf, memberi dulu baru ikhlas. Ada? Tak ada. Salat dulu khusyuknya lepas tuh. Ma'ani dengan nahu memang beza kitabnya dan beza pembahasannya. Tapi kalau baca sekali. Tak ada orang membaca innahu dulu lah, lepas itu baru. Tak ada. Terus. Ya. Mata pikiran membaca tulisan, hati menangkap maknanya. Itulah bainal zahir wal batin. Bainal fiqh wa tasawuf. Syai'un wahid. Wa ka'annaha mizajun min unsurain. Itu campuran dari dua unsur tuh. La yumkin li'adati min adawati tasfiyah an tukhlisa ahadahuma min sahibiyah. Tidak ada alat untuk alat pembersih, pembuang untuk menyingkirkan salah satunya, tidak. Tidak. Idz tasawuf istitradun fil amali ba'dal ilmi allazi iktasabahu sahibuhu minal fiqh. Ya, tasawuf terus pergi ke amal setelah dia berilmu, ya, yang telah dituntut ilmu itu dalam ilmu fikih oleh orangnya. Dia tahu ini apa, begitu dia ada tasawuf itu nanti ketika beramalnya, amal ini kan asalnya dari ilmu. Ya, kenapa kita beramal? Karena berilmu. Ya, itu sebab amal itu adalah ilmu itu imamun wal amalu makmumun. Ya. Atau matbu'un ini tabi'un. Atau amal ini samratul ilm. Ya. Orang belajar, jika hatinya tidak bersih, maka tidak membawa kepada amal. Itu. Wal fiqhu di'amah la budda minha hiya wahdaha litasawuf. Fikih ini memang di'amah, pilar ya, tiang. Ya. Maka dia perlu tasawuf. Tidak boleh sendiri. Jika tasawuf terputus dari fikih pun, itu takhlid, rusak. Wa idza waqafa al-fiqhu an tasawuf kana diya'an wa tafritan. Jika fikih saja tanpa tasawuf, maka sia-sia. Ya. Nah, kemudian waqa'anni biman lam yaqtani'. Ini artinya saya memandang ketika ada orang yang merasa cukup dengan fikih. Ya, berhenti di situ, keperluannya habis dah. Ya, di fikih. Maka saya memandang, menilai orang itu ya lan yakuna munsifa. Tidak akan netral. Ya. Apa netral itu? Imbang. Ya. Karena idza kullu tariqin lahu tulun wa imtidadun wa kullu binan lahu siflun wa irtifa'un wa la yajuz an yusamma tariqan awil bina'an inda bidayatihi duna nihayatihi aw asasuhu duna saqafih bal tariq min awali wa akhir wal bina' min ardihi wa sama. Semua binaan ada asasnya, dia berdiri di mana. Tak mungkin ada atap tanpa ada tanah. Ya, tidak mungkin, mesti ada. Begitu juga bangunan agama. Ya. Apa yang utama dulu dan kemudian dibangun dan seterusnya. Ya. Dulu orang dinamakan faqih. Ya.
Dia dinamakan faqih itu la budda an yatasawwafu walau ila adna darbin minat tasawuf. Dulu orang fikih mesti bertasawuf meskipun tasawufnya dalam batas minimum. Apa? Tazkiyatun nafas. Ya. Dulu orang mengaji tazkiyatun nafas begini. Malam pun saya ada singgung sedikit ya. Tarekat itu dulu, tasawuf itu dulu, ulama sufi itu dulu dicari oleh orang yang sudah melakukan tasbiyah untuk tarkiyah saja. Dulu. Ya, orang mencari guru itu apabila dia sudah sesak sangat. Ya. Nah Allah tuh. Tapi dia sudah tazkiyah. Ya, katakanlah dalam istilah tasawuf itu ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Orang dulu nak berguru itu nak tajalli saja. Takhalli itu didapatkan ketika belajar. Kenapa ulama dulu bina pondok? Karena untuk takhalli dan tahalli. Nanti baru kemudian tajalli berguru tarikat. Di zaman Sidi Abdul Qadir, zaman yang belajar pun tak ada takhalli, tak ada tazkiyah. Itu sebab tarekat memulai aktivitinya, programnya dari tazkiyah. Dulu sebetulnya tak. Semua muallim itu murabbi. Imam Abu Hanifatul Nu'man punya guru, punya murid utamanya dua. Yang satu Abu Yusuf, yang satu Daud At-Tai. Sebetulnya tiga dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani yang menjadi guru Imam Syafi'i. Tapi Sidna Muhammad Hasan Asy-Syaibani dia mengambil fikih kepada Imam Abu Hanifah, mengambil tasawuf kepada Imam Ar-Ra'i. Tetapi Imam Daud At-Tai dan Abu Yusuf murni murid Imam Abu Hanifatul Nu'man. Mengaji dengan Abu Hanifah, mereka mendapat tazkiyah. Karena beliau, Abu Hanifatul Nu'man sufi. Dalam istilah berikutnya. Ya, setelah tasawuf muncul, dia sufi. Sebelum dikatakan tasawuf muncul, ya, belum dikatakan sufi. Sahabat pun dulu yang paki-paki yang mengatakan ketika ilmu fikih ada, ya, dikatakan Ibn Abbas faqih di zamannya, ya, tidak dinamakan fuqaha. Gitu. Ketika muncul ilmu fikih baru, huwa faqihus sahabah. Gitu. Nah, Imam Abu Hanifatul Nu'man sudah tazkiyah dan mereka sudah tasfiyah. Tak ada orang dulu belajar, ya, tak dididik, hatinya kotor, hatinya rusak. Imam Syafi'i saja kecil-kecil, ya, mengadu kepada gurunya Imam Waqi', hafalanku macam mana, kamu jangan bermaksiat. Itu tazkiyah. Tidak bertarekat. Kemudian bila Imam Daud At-Tai dah jadi alim kabir, ya, Imam Abu Hanifah memilih Abu Yusuf sebagai penyambung madrasah fikih dia. Maka kata Abu Hanifah kepada Imam Daud At-Tai, ya Daud, izhab ila Hubaybil Ajami. Pergi ke Hubaybil Ajami. Ya. Nah, sampai sekarang silsilah tarekat itu dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri kepada Imam Hubaybil Ajami kepada Daud At-Tai. Kemudian Ma'rufil Karhi, Sari As-Saqti, Junaidil Baghdadi. Itu silsilahnya. Ini Sidi Daud At-Tai ngambil tarkiyah saja, tajalli saja. Ya. Namun di zaman Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, tarekat membuka dari tazkiyah. Kenapa? Karena di taklim tak ada tazkiyah. Orang mengaji, nah jadi mukti terus zaman dulu. Nah jadi pegawai kerajaan zaman dulu tuh. Nah artinya nak dunia maksudnya. Dulu kita dengar tokoh faqih, bukan sufi. Ya. Dicari-cari, nak diangkat jadi qadhi tak mau. Imam Abu Hanifah nak diangkat jadi qadhil qudat, dilantik oleh raja, dia tak mau. Sampai ditangkap, dicambuk 40 kali Imam Abu Hanifah tak mau. Ada dalam fikih ajaran itu? Tak ada. Itu karena beliau adalah seorang sufi, wali dalam bahasa tasawuf. Gitu.
Nah, maka orang mengingkari tak ada tarekat zaman dulu. Ya, seperti yang dibuat atas ijtihad Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Memang dulu tak ada. Tapi bukan tidak ada manhaj itu. Nah, itu sehingga orang menuduh Imam Al-Ghazali pun tidak bertarekat alama. Dia terus tajalli. Ya, Imam Al-Ghazali sudah tak perlu apa-apa. Ya. Semua ilmu udah oke, amal sudah semua. Ya. Tapi tetap melakukan manhaj tasawuf, zikir, khalwah, tetap. Tapi li ajri tajalli. Dan itu ada konsepnya dalam tasawuf. Maka orang fuqaha dulu mesti bertasawuf meskipun pada batas minimum apa? Takhliyatun nafsi minal ma'asi. Wasufiyah kadzalik. Orang sufi juga dulu demikian. Sufiyatul haq. La budda an yatafaqahu. Walakin ila aujil fiqh. Tetapi orang sufi tak jadi kalau tidak fikihnya tinggi. Tak jadi. Kalau orang fuqaha mungkin jadi. Tapi tetap mesti ada unsur. Ramai ulama fuqaha dulu yang tak disebut sufi. Bukan mereka kotor. Mereka mendapatkan unsur tasawuf. Bitazkiyah wa tasfiyah. Walau kana al-imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah tak beradab di depan Imam Nawawi, dipukul oleh ayahnya. Semua masyarakat, semua guru ya, dimasukkan dalam bilik 3 hari. Imam Ibn Taimiyah gara-gara tidak beradab di depan gurunya. Ya. Jadi ada tarbiyah. Sekarang ya, orang tuanya tak pukul. Guru yang pukul laporan polisi. Polis pula. Tak ada takdib. Maka saya bina pondok di Selangor tuh pada awal tahun nak terima pelajar, saya panggil orang tuanya, isi borang, benarkan untuk dirotan. Kalau tak, ambil anaknya bawa balik. Nah, duduk sini isi borang, perjanjian, benarkan gurunya pukul. Belakang saya ini tak ada tempat yang tak ada kena pukul, semua udah kena nih. Tak mati saya. Ya, sehat. Ya, mulai tangan atas bawah nih semua kena pukul nih. Pala pun pernah kena juga. Ya. Baca tajwid salah, petak pala tuh. Ya. Sehat. Ya. Bahkan terbayang-bayang tuh guru menyuruh khidmat kepada ilmu. Ya. Setiap ingat pukulan, semangat. Ya. Tapi saya tak pernah pukul tapi. Ya. Nah, ini para sufi dulu tuh. La mahisa lil faqih al haq min an yatasawwaq wala lisufi fil haq min an yatafaqqah. Itu sebab muncul satu perkataan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Malik. Man tafaqqaha bila tasawwuf faqad tafassaq wa man tasawwafa bila tafaqquh faqad tazandaq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Nah, dari sinilah muncul kekhawatiran ya kalau manusia akan merasakan adanya perselisihan yang terus-menerus atau sikap membanggakan dan meninggikan fikih daripada tasawuf disebabkan ya dugaan anggapan mereka bahwa seorang fikih mungkin saja tidak memerlukan bagian akhir tasawuf. Akhirnya itu pun fuqaha bukan ahli tarekat, itu pun membuat salah paham orang. Jadi makin paham reality itu makin menjauhkan. Padahal tidak tuh. Ya. Ada reality kan. Orang jadi tuan guru besar tak ada tasawuf. Selesai lah sudah. Untuk apa bertasawuf? Dia pun jadi besar. Ya. Tapi persoalannya kepada Allah tinggi atau tidak. Luhur tidak di sisi Allah itu lain. Ada tidak Allah di hatinya. Mulia tidak manusia di matanya. Ya. Takabur tidak, itu lain perkara. Bongkah tidak, congkak tidak, dengki tidak, hasad kita tidak kepada sesama. Itu perkara lain.
Nah ini sumbernya satu sebetulnya, tapi paham itu yang jadi masalah. Kemudian di bawah 29, wa min ghairil mungkin an yabda'a ahadun bit tasawuf min ghairi an yalumma bil fiqh wa yajma' syamlahu wa yahsudu atrafahu wa hiya tajribatun zaqaha Syekh Sari As-Saqati rahimahullah taala wa kana ra'san min ru'usit tasawuf wa 'alaman fihi faqala idza ibtada al-insanu bin nusuk thumma katafal hadis fatar wa idza ibtada bi kitabatil hadis kana qawiyan nusuk nafizan. Coba ini perkataan ulama dulu nih, sufi. Tidak mungkin orang memulai tasawuf tanpa mempelajari fikih, menghimpun fikih dulu. Masalah-masalah fikih seperti salat macam mana, puasa macam mana. Tidak boleh orang bertasawuf tanpa. Itu sebab sampai hari ini kita mendengar tak boleh berhakikat tanpa syariat. Betul lah. Bahkan orang bertarekat itu kan yang dia lakukan adalah membetulkan syariat dia, ibadah dia agar untuk Allah bukan untuk yang lain. Itu tasawuf. Jadi sebenarnya orang yang bertasawuf itu adalah orang yang sedang melakukan ibadah berdasarkan ilmu syariat, hukum syariat yang dia tujukan untuk Allah. Itu bertasawuf. Sebesar mana keberhasilan dia menunjukkan, menghanyakan ibadah dia untuk Allah, sebesar itulah tasawufnya. Kata Imam Az-Zarruq mengatakan, tasawufu ahadin ala qadri sidqi tawajjuhihi ilallah. Tasawuf seseorang itu besar kecilnya mengikuti betul atau tidak betulnya tawajuh hatinya ketika dia melakukan ibadah kepada Allah. Itu. Meskipun dia sudah bertarekat, bertasawuf 20 tahun, jika tidak melakukan tawajuh, hidupnya ibadahnya untuk Allah, dia belum bertasawuf. Hanya rosem saja bertasawuf. Katakanlah tak perlu antum bertarekat, tetapi tawajuhkan bisidik ibadah antum untuk Allah, itu bertasawuf. Itu sedang melakukan tazkiyah dan tasbiyah. Ulama dulu memang oke, kamu tak payah bertarekat, karena tarekat itu ada pada takhalliyat. Ya, tetapi tetap dididik dalam tazkiyah tarbiyah. Lalu makna itu berubah. Langsung tidak ada tarekat. Wala tarbiyah wala tazkiyah. Macam mana nak sampai tarqiyah? Jadi banyak istilah dan manhaj yang lari tidak dipahami. Hatta orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada tasawuf, waham dan su'ul faham. Ini yang merusak tasawuf. Kita dengar lalu orang dari luar yang memang pembenci tasawuf, kritik macam-macam, nak cakap apa? Kita pun di dalam ramai yang tak paham. Nah, buang-buang masa bergaduh, berjidal. Lebih baik masing-masing mengaji dulu. Ya, mengaji lagi, jangan berhenti. Nah, maka lihat ini Imam Sari As-Saqati mengatakan, apabila seseorang memulai ibadah baru kemudian menulis hadis, artinya belajar taklim, ya, maka akan fatar, ya, akan lemah, akan kurang, turun semangatnya, akan terputus, tidak istiqomah. Tetapi jika mulai dengan menulis hadis dengan syariah dulu, akan qawiyan nusuk. Ya. Imam Junaidi juga mengatakan, waman lam yahfazil Qur'an wa lam yaktubil haditsa fala yuktada fi ilmina hadza. Tidak boleh menjadi murabi orang yang tak hafaz Quran dan tidak tahu hadis. Sampai macam itu dulu. Ya. Madari syatta wa min huna nada' aqwala man faraqu baina. Ya. Di sini saya sebetulnya panjang, tapi ketika saya ringkas hampir maknanya hilang karena ringkasannya. Yang saya maksud di sini ada madari syatta. Jadi dalam tasawuf pun ada madrasah-madrasah, berbagai macam madrasah. Ada orang memang
dididik fikih dulu baru kemudian bertasawuf. Ada ulama macam itu. Jadi ketika bicara tasawuf banyak fikih. Ada orang memang dia ketika mengaji terus bertasawuf. Ya. Maka inilah yang seimbang, inilah yang betul. Nah, ada orang yang dia tasawuf dulu baru kemudian fikih. Dan sampai alim dalam kedua-duanya. Maka cakapnya tetap yang ghalib adalah fikihnya. Jadi ada memang madrasah-madrasah dan para ulama itu semuanya sufi dan menulis buku. Nanti bukunya ada yang cenderung ke fikih, ada yang cenderung ke hakikat, ada yang seimbang. Ya, itu memang ikut kepada madrasah ketika dia mengajinya. Hanya yang